Ada dua macam sumber hukum, yaitu sumber hukum formal dan sumber hukum material. Di bawah ini yang termasuk sumber hukum formal, kecuali Yo, balik lagi nih di channel Lanjut Kemana. Kalian apa kabar? Selalu sehat, tetap semangat. Kali ini channel Lanjut Kemana akan membahas soal TNI Polri pengetahuan umum. Ini dia. Nomor 1, pemegang kekuasaan eksekutif menurut UUD 1945 adalah A. DPR, B. MPR, C. MA, D. Presiden, atau E. DPA. Jawabannya adalah D. Presiden. Kenapa? Ini dia pembahasannya. Pemegang kekuasaan eksekutif atau kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang menurut UUD 1945 berada di tangan Presiden. Inilah pengertian kekuasaan pemerintahan dalam arti sempit. Presiden adalah kepala pemerintahan yang dalam tugasnya dibantu oleh menteri-menteri. Presiden bersama para menteri disebut kabinet. Oke, dari pembahasan tersebut kita tahu jawaban nomor 1 adalah D. Selanjutnya, nomor 2. Berikut ini termasuk pokok sistem pemerintahan sesuai dengan amanat yang terkandung dalam UUD 1945, kecuali A. Sistem konstitusional, B. Sistem presidensil, C. Kekuasaan kepala negara tak terbatas, D. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, atau E. Indonesia adalah negara hukum. Jawabannya B. Sistem presidensil. Kenapa? Ini dia pembahasannya. Pokok sistem pemerintahan sesuai dengan amanat yang terkandung dalam UUD 1945 yaitu 1. Sistem konstitusional, 2. Kekuasaan kepala negara tak terbatas, 3. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Selanjutnya, Indonesia adalah negara hukum. Dari pembahasan tersebut, kecuali yang bukan pokok sistem pemerintahan dalam UUD 1945 adalah B. Sistem presidensil. Selanjutnya, nomor 3, tujuan amandemen UUD 1945 dalam beberapa pasal di dalamnya dilakukan karena A. Dianggap kurang sempurna dalam melingkupi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, B. Dapat dimanfaatkan kelompok tertentu untuk melanggengkan kekuasaan, C. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakkan etika, moral, dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, D. Penyusunan undang-undang yang lemah, atau E. Tidak sejalan lagi dengan kebutuhan zaman sekarang. Jawabannya C. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakkan etika, moral, dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini dia pembahasannya. Tujuan amandemen atau perubahan terhadap UUD 1945 antara lain sebagai berikut. 1. Menyempurnakan aturan dasar bernegara dalam mencapai tujuan nasional. 2. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat. 3. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak asasi manusia atau HAM. 4. Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas di antara lembaga-lembaga negara. Selanjutnya, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakkan etika, moral, dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari pembahasan tersebut, kita tahu jawaban nomor 3 adalah C. Selanjutnya, nomor 4. Ciri-ciri negara yang demokratis adalah A. Kekuasaan terpusat oleh satu tangan, B. Penyelenggaraan pemilihan umum secara rutin, C. Adanya presiden dan perdana menteri, D. Rakyat dalam satu pengawasan, atau E. Penguasa bersifat otoriter. Jawabannya adalah B. Penyelenggaraan pemilihan umum secara rutin. Kenapa? Ini dia pembahasannya. Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut.
adanya keterlibatan warga negara atau rakyat dalam mengambil keputusan politik baik langsung maupun tidak langsung atau perwakilan. Selanjutnya, adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat atau warga negara. Selanjutnya, adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Selanjutnya, adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum. Selanjutnya, adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Selanjutnya, adanya pers atau media massa yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya, adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Selanjutnya, adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan atau memilih pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat. Oke, selanjutnya, yang terakhir, adanya pengakuan terhadap perbedaan keragaman, baik itu suku, agama, golongan, dan sebagainya. Oke, selanjutnya, nomor 5. Sesuai dengan UUD 1950, sistem pemerintahan RI bersifat A. Monarki, B. Republik, C. Monarki absolut, D. Parlementer, E. Presidensial. Jawabannya adalah D. Parlementer. Kita lihat pembahasannya. Pada pasal 45 UUD 1950 disebutkan Presiden ialah kepala negara. Sedangkan UUD 1950 menganut sistem pemerintahan parlementer dapat kita temukan dalam pasal 83 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan 1. Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat. Yang kedua adalah menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan. Selanjutnya, nomor 6. Peraturan yang kedudukannya tertinggi menurut UU nomor 12 tahun 2011 adalah A. Pancasila, B. Peraturan pemerintah, C. Peraturan perundang-undangan, D. Keputusan Presiden, atau E. UUD 1945. Jawabannya adalah E. UUD 1945. Kenapa? Ini dia pembahasannya. Menurut UU nomor 12 tahun 2011 pasal 7 ayat 1, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, C. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, D. Peraturan pemerintah, E. Peraturan presiden. Selanjutnya, peraturan daerah provinsi, dan yang terakhir adalah peraturan daerah kabupaten atau kota. Dari pembahasan tersebut, kita tahu bahwa kedudukan tertinggi adalah UUD 1945. Selanjutnya, nomor 7. Hukum harus ditaati dan dipatuhi oleh setiap warga tanpa terkecuali. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum bersifat A. Memaksa, B. Longgar, C. Memonopoli, D. Mengikat, atau E. Wajib. Jawabannya A. Memaksa. Ini dia pembahasannya. Sifat hukum yang pertama, hukum bersifat mengatur. Hukum membuat berbagai peraturan, baik itu peraturan dalam bentuk larangan maupun perintah yang akan mengatur segala tingkah laku manusia dalam kehidupan di masyarakat agar tercipta ketertiban dan keamanan. Selanjutnya, hukum bersifat memaksa, berarti hukum mempunyai kemampuan dan kewenangan memaksa warga masyarakat untuk mematuhi setiap aturan. Terdapat sanksi tegas bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum. Selanjutnya, hukum bersifat melindungi. Hukum diciptakan untuk melindungi hak setiap orang dan menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan yang ada dalam kehidupan bangsa dan negara. Selanjutnya, nomor 8. Ada dua macam sumber hukum, yaitu sumber hukum formal dan sumber hukum material. Di bawah ini yang termasuk sumber hukum formal, kecuali A. Kebiasaan, B. Traktat, C. Jurisprudensi, D. Undang-undang, atau E. Adat. Jawabannya E. Adat. Ini dia pembahasannya. Sumber hukum formal merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang telah memiliki bentuk formal. Contoh sumber hukum formal adalah sebagai berikut: undang-undang, jurisprudensi, kebiasaan, traktat, dan yang terakhir doktrin. Sehingga jawaban nomor 8 adalah E. Selanjutnya, nomor 9.
Fungsi partai politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah A. Penghubung antara rakyat dan pemerintah, B. Kaderisasi anggota, C. Sarana pengendali simpatisan partai, D. Pendidikan anggota, atau E. Mengendalikan kepentingan rakyat. Jawabannya A. Penghubung antara rakyat dan pemerintah. Kenapa? Ini dia pembahasannya. Fungsi partai politik yang pertama, sarana komunikasi antar masyarakat dan pemerintah. Yang kedua, menyebarluaskan keputusan serta kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah. Yang ketiga, mengingatkan serta meluruskan kebijakan-kebijakan pemerintah apabila tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang keempat, mengawasi kebijakan yang dapat merugikan rakyat. Dari pembahasan tersebut kita tahu jawaban nomor 9 adalah A. Selanjutnya nomor 10. Rumusan pertama dari Rancangan Dasar Negara Indonesia yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI pertama, kecuali A. menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, B. ketuhanan yang Maha Esa, C. kebangsaan Indonesia, D. internasionalisme dan perikemanusiaan, atau E. mufakat dan demokrasi. Jawabannya A. menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini dia pembahasannya. Pada 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan tentang dasar negara dengan nama Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Rumusan 5 dasar bagi negara Indonesia merdeka menurut Soekarno adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan perikemanusiaan, mufakat dan demokrasi, sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Pidato Soekarno ini kemudian dikenal dengan lahirnya Pancasila. Oke, dari pembahasan kita tahu bahwa jawaban nomor 10 adalah A, karena A adalah isi dari Piagam Jakarta. Oke, itu tadi soal terakhir yang dapat kami berikan untuk kamu. Mudah-mudahan bermanfaat. Selain mengerjakan soal-soal seperti ini, kamu juga dapat mengerjakan soal tryout online gratis. Silahkan cek Instagram Bimbingan Kedinasan atau media sosial lainnya. Mungkin sebelumnya kalian sudah tahu tryout online gratis UTBK. Kali ini kami akan menginformasikan tryout online gratis TNI Polri di Bimbingan Kedinasan. Yang pertama itu kalian buka Instagram Bimbingan Kedinasan, jangan lupa diikuti. Lalu akan ada informasi tryout gratis untuk tryout terdekat atau yang akan datang itu pada tanggal 29 Agustus 2020. Silahkan dibuka Instagramnya, di follow, dan diikuti tryoutnya. Berikut langkahnya. Setelah melihat informasi di Instagram, kalian bisa hubungi nomor CS Tryout 0877 8102 0092. Selanjutnya, kalian akan dapat balasan WhatsApp karena telah menghubungi CS Tryout berupa link untuk mendaftar. Ini dia linknya. Selanjutnya, melengkapi persyaratan. Jadi setelah kalian mendaftar, kalian akan disuruh melengkapi persyaratan dan mengirimkan persyaratan ke nomor CS 0877 8102 0092. Selanjutnya, dapat pesan balasan dari CS Tryout berupa registrasi ulang untuk mendapatkan email dan password serta klaim voucher pada link yang dikirimkan CS Tryout. Tunggu tanggal mulai bisa akses dan masukkan akun email dan password yang sudah dibuat. Pelaksanaan Tryout. Jadi setelah kalian mengirimkan persyaratan ke CS Tryout, kalian akan dikirimi atau mendapatkan balasan WhatsApp berupa password dan email untuk klaim voucher yang bisa digunakan sesuai tanggal yang sudah ditentukan. Oke, selamat. Kalian bisa mengerjakan tryout secara gratis. Gampang bukan?
langkah-langkahnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terupdate dari kami. Salam channel, lanjut kemana?